Everybody get up. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Panji. Saya kuliah di Universitas Islam Indonesia. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu salah satu persyaratan untuk kelulusan mata kuliah, dan ini merupakan tugas besar yang diberikan oleh salah satu dosen saya. Saya di sini bersama dengan teman saya yang nantinya akan menjelaskan tentang VGA atau video graphic adapter. Ya, mungkin ini akan saya jelaskan. Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu VGA. Jadi VGA itu adalah video graphic adapter, di mana merupakan perangkat keras yang di dalam komputer yang berfungsi untuk mentranslatekan atau menerjemahkan sesuatu ke dalam layar dan menampilkannya secara visual. Jadi tanpa VGA itu komputer atau PC tidak akan bagus secara visual, dan VGA itu berfungsi untuk membuat tampilan yang kemudian saya akan menjelaskan tentang perkembangan VGA. Yang pertama itu ada S3 VIRC, di mana kepanjangan dari VIRC itu sendiri adalah Visual Reality Graphic Engine. Nah, VGA ini merupakan VGA pertama yang menggunakan teknologi 3D. SGA VIRC ini memiliki spesifik 64 bit. Kemudian selanjutnya adalah ATI-REC 3D dan REC 2. ATI-REC 2 ini memiliki spesifikasi 32 bit. Memorinya itu hanya 2 MB, sehingga itu merupakan kelemahan dari ATI-REC ini, sehingga dibentuklah ATI-REC 2 yang memiliki spesifikasi 8 MB. Kemudian yang selanjutnya adalah NVIDIA NV3. VGA ini adalah NVIDIA pertama yang dibuat oleh NVIDIA Corporation. NVIDIA ini memiliki bandwidth 1,6 GHz. Kemudian selanjutnya NVIDIA NV4. VGA ini merupakan penerus dari NVIDIA NV3, namun tidak ada penambahan pada VGA ini. Selanjutnya NVIDIA GeForce 256. VGA ini memiliki kecepatan performa 2 kali lipat dibandingkan NVIDIA sebelumnya. Selanjutnya adalah NVIDIA GeForce Series 2, yaitu merupakan NVIDIA pertama yang menghadirkan fitur baru, yaitu pixel shader yang disebut dengan NVIDIA Shading Rasterizer atau NZR. Kemudian selanjutnya perkembangannya ada ATI Radeon R520. VGA ini menghasilkan spesifikasi memori yang lebih efisien, sehingga kualitas image-nya itu menjadi lebih baik. Selanjutnya ada NVIDIA GeForce 9 series. VGA ini merupakan keluaran terbaru dari NVIDIA yang banyak digunakan oleh para gamers. Dan yang paling terbaru sekali adalah NVIDIA GeForce 200 series yang memiliki yang berhasil memasukkan 1,4 billion transistor ke dalam GPU. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nama saya Rajan Maulida Komarian. Saya dari Universitas Islam Indonesia. Kami di sini dalam rangka menyelesaikan tugas proyek besar sebagai syarat kelulusan mata kuliah organisasi komputer yang diampu oleh dosen Pak Ari Sujarwo. Halo semuanya, para pencinta YouTube. Kita di sini bakal menerusin lagi apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Baiklah, ini adalah wujud nyata daripada sebuah VGA. Jadi VGA itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah VGA onboard, dan yang kedua adalah VGA card. Nah, ini adalah contoh dari VGA card. Nah, VGA onboard adalah VGA yang melekat pada sebuah motherboardnya. Jadi dia menggunakan RAM yang ada pada motherboardnya itu sendiri. Sedangkan VGA card adalah VGA yang terpisah daripada motherboardnya. Ini contohnya. Jadi dia tidak melekat pada motherboardnya, sehingga dia mempunyai RAM-nya sendiri seperti ini. Nah, dia memiliki RAM-nya sendiri. Kelebihan daripada motherboard onboard adalah dia memiliki biaya yang ekonomis, namun kekurangannya ia harus memakan memori utama yang ada pada sebuah CPU, sehingga nyatanya akan menghasilkan grafik yang kurang memuaskan. Namun tentu saja bagi para gamer ataupun pecinta grafik yang tinggi, mereka akan memilih VGA yang card seperti ini,
karena dia memiliki RAM tersendiri sehingga tidak memakan RAM yang ada pada motherboardnya. Selanjutnya saya akan membahas teknologi-teknologi yang ada pada sebuah VGA. Yang pertama adalah 3D pipeline. Nah, fungsinya adalah jumlah seluruh langkah-langkah yang diperlukan untuk menampilkan sebuah skenario 3D buatan pada monitor. Selanjutnya ada anti-aliasing. Anti-aliasing adalah teknik untuk mengurangi distorsi aliasing ketika menampilkan gambar resolusi tinggi di resolusi rendah. Selanjutnya adalah anisotropic filtering. Nah, ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar dari permukaan terstruktur diperlihatkan pada posisi jauh. Kemudian ada bump mapping. Nah, ini adalah sebuah teknik yang menyediakan informasi kedalaman tekstur yang bisa digunakan untuk menampilkan gambar seperti relief atau gambar yang diberi efek emboss. Selanjutnya adalah frame buffer, bagian dari memori grafis yang digunakan untuk membuat sebuah gambar yang akan muncul pada monitor. Selanjutnya adalah High Dynamic Range Rendering atau HDR, adalah prosedur pencahayaan yang didesain untuk mengemulasi bagaimana variasi tingkatan cahaya di dunia nyata untuk jarak yang sangat luas. Selanjutnya adalah ada texture mapping. Nah, ini berfungsi untuk ini adalah sebuah metode untuk menambahkan detail tekstur pada pembuatan atau pewarnaan kepada gambar atau objek 3D yang dihasilkan komputer. Dan yang terakhir adalah ada motion blur. Nah, ini efek memberikan kesan berbayang kepada objek yang bergerak cepat. Selanjutnya saya akan membahas komponen-komponen yang ada pada VGA. Jadi yang pertama adalah ada PCB atau printed circuit board. Nah, ini adalah PCB yang warna biru ini. Itu ada warna merah, kuning, ada warna biru. Biasanya standarnya adalah seperti ini dan ukuran segini. Ini adalah disebut PCB. Selanjutnya adalah GPU atau CPU. GPU adalah Graphic Processor Unit. Nah, terletaknya ada di balik heatsink ini. Maka ini tidak bisa terlihat. Ada di balik sini. GPU terletak di balik sini. Ini adalah berfungsi untuk memproses 3D dan 2D. Nah, selanjutnya adalah memori. Nah, VGA itu sebenarnya bisa disebut dengan komputer tersendiri karena dia memiliki prosesor dan juga memori. Nah, ini memorinya sebanyak ini, ada di sini. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah memori. Selanjutnya adalah ada bus interface. Bus interface adalah ini. Berwarna kuning ini. Ini adalah bus interface. Dan yang terakhir adalah cooling system. Nah, ini berfungsi untuk mengalirkan panas yang dihasilkan oleh GPU. Ini adalah cooling system atau disebutkan heatsink. Nah, tipe ini akan mengalirkan panas keluar sehingga GPU dapat bekerja dengan optimal. Sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mahasiswa Universitas Indonesia. Jadi pertama, ngomong-ngomong perkenalan dulu. Nama saya Panji. Nama saya Razan Maulida. Kita bahas tentang VGA dulu. Jadi apa sih itu VGA? Jadi VGA itu adalah perangkat keras dalam PC atau komputer yang menghubungkan antara dari perintah-perintah yang komputer ke dalam layar, ke dalam monitor, seperti itu. Jadi VGA itu menampilkan grafis-grafis untuk mempercantik atau mempergagah desktop kalian. Ya, ini ada pun fungsi VGA yaitu untuk mengelola data grafis untuk ditampilkan ke monitor. VGA itu memiliki prosesor sendiri yang disebut GPU. Jadi ini gambarnya GPU. VGA itu terbagi dua, VGA onboard dan VGA card. Dan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. VGA itu ada dua, VGA onboard sama VGA card. Nah, VGA onboard itu VGA yang udah ada di motherboard. Tahu nggak motherboard? Tahu. Jadi kalau VGA onboard ini VGA yang udah ada di motherboard bawaan gitu. Nah, kalau VGA card itu VGA yang terpisah dari motherboard dan jadi dia ada slot sendiri buat dicolokin ya. Colokin. Ya, maksudnya ditacepin kayak gitu kan. Ini contoh VGA. Ya, pada tahu? Tahu. Ya. Jadi pada tahu ya. Kalau kalian tuh yang buat suka gaming gitu kan pasti mikirnya VGA-nya apa yang bagus gitu. Terus kalau menyerang murah VGA-nya pakai onboard itu lebih ekonomis. Tapi kalau yang kualitas ya
kayak FIFA, PES, itu sih saja pada main nggak? Ceweknya main apa? Ya, jadi kalau yang gaming perlu diperhatikan dua ini. Ini lebih ekonomis, tapi gue lebih ke kualitas gitu aja. Nah, kenapa sih VGA itu penting? Coba kalian bayangin. Enggak. Coba kalian bayangin nggak? Resolusi dengan yang tinggi itu, game tinggi, game yang kalian cuma pakai pen nggak? Pen, buat gambar apa? Tahu. Tahu. Cuma pegang laptop atau pen? Enggak, Photoshop itu. Tahu. Ya. Coba kalian bisa bayangin nggak Photoshop nggak ada VGA-nya? Jadi gimana? Bayang nggak? Jadi VGA itu buat kayak Photoshop, pen gitu. Jadi buat aplikasi-aplikasi yang membutuhkan gambar, video atau enggak apa ya resolusi tinggi. Jadi di sini VGA itu punya dia punya teknologi anti aliasing. Nih, kalau misalnya gambar nggak ada VGA-nya dia bisa gini. Jadi kalau ada VGA dia hasilnya lebih soft gitu. Belum makan kali ya. Jadi kalau anti aliasing itu fungsi buat tinggi. Katakan rambutnya kayak gini. Kodak yuk. Ini kalau nggak pakai VGA dia pencahayaannya kurang banget kan. Nah, jadi kalau pakai sensor dia lebih real, jadi lebih bagus karena cahayanya gitu. Kayak gini. Ini Papua ini. Sis. Ya, jadi gitu ya. Nah, HDR ini kalau yang saya tadi berkaitan dengan HDR. Jadi HDR ini fungsinya buat high dynamic range display. Jadi dia buat warna sebenarnya dari warna gitu. Kalau yang tadi itu buat kalau apa ya? Oh iya, jadi kalau tadi itu berkaitan dengan ini, kalau ini jelek, tadinya juga jelek. Jadi tadi itu bekerja kalau ininya bagus. Gitu. Nah ini teman-teman kan pencahayaan warnanya jelas kan? Ini yang nggak pakai ada yang pakai. Detail beda kan? Selanjutnya, nah pintu mapping. Jadi buat peta global kayak gitu, saya pakai VGA jadi gambarnya lebih bagus. Gitu. Ya. Nah, setelah main game NFL, setelah game terbaru Watch Dogs dari Westbrook, jadi kalau kalian main kayak NFL kan pakai mouse video ngebut kan. Nah, pas ngebut tuh sebenarnya pakai efek motion dulu, jadi terlihat lebih kencang aja. Ini teknologi VGA. Nah, komponen VGA itu ada 3 komponen intinya, GPU, video RAM, yaitu proses sendiri. Jadi apa? Yes. Di komponen itu ada 3 komponen utama, ada prosesor, RAM, sama VGA. Nah, VGA ini punya prosesor sendiri. Jadi bisa dibilang VGA ini adalah prosesor mini. Di dalam VGA itu ada GPU-nya, ada RAM-nya, jadi dia prosesor tersendiri. GPU ini berfungsi untuk memproses sinyal gambar yang akan ditampilkan ke monitor. Jadi dia bekerja ketika dibutuhkan hal-hal yang berat seperti game itu, maka dia akan bekerja dengan sendirinya. Video RAM. Nah ini yang saya bilang. Jadi sebenarnya VGA itu punya RAM tersendiri yang disebut dengan video RAM. Bentuk pembedakan antara prosesor dengan RAM Nvidia atau RAM VGA maksudnya. Oke, yang ketiga sih, ketiga. Ayo. Nanti ditanya aja. Selanjutnya RAM-DEC. Nah ini random access memory. Karena chip itu berubah secara RAM menjadi digital gitu aja.